Fal jawab idan nadaral maksiyah fala budda an yatrukahu wa alaihi kafaratul yamin. Bagi dia untuk membayar kafaratul yamin. Idan ma hukmu kafaratul yamin? Apa itu kafaratul yamin? Kafaratul yamin telah datang nasnya di dalam surat Al-Maidah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim fakaffaratuhu it'amu asrati miskina, agar membayar 10 bagi orang-orang yang miskin. Maknanya yuslehu ta'am, membeli makanan, membuat makanan, diberikan makan 10 orang. Min ausati matut imuna ahlikum, dari makanan-makanan yang pantas, bukan terlalu pelit. 10 orang diundang, nasinya banyak, bungkusnya hanya 1 tempe, potongan 4 cm kali 4 cm. Sudah, itu lauknya. Bakhil, pelit. Dan tidak juga terlalu mewah. Untuk 10 orang disembelih 1 unta. Maka di sini disebutkan oleh Allah min ausati matut imuna ahlikum, pertengahan. Maka bagaimana? Misalnya setiap nasi bungkus ada ayamnya atau ada lauknya, seperti kita membeli nasi bungkus 15.000, maka diberikan kepada 10 orang jadi 150.000, itu cukup. Atau kalau tidak punya uang, punya baju, maka boleh memberikan baju. Au kiswatuhum au tahriru raqabatin. Jika tidak mempunyai itu semua, punya budak belian, maka dibebaskan budak belian. Dan perbudakan di zaman now sudah tidak ada. Maka inilah syariatillah, asratu miskina min ausati matut imun ahlikum au kiswatuhum, mempunyai pakaian, diberikan pakaian, diganti dengan pakaian dari 10 orang, 10 pakaian. Maka hadihi kafaratul yamin, yang harus dipenuhi. Jadi jika seseorang dalam keadaan bernadar dan nadarnya bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia memenuhinya karena bermaksiat, dosa kepada Allah. Namun dengan begitu tidak juga lenggang kangkung. Sudah kan gak boleh. Ya sudah, berarti aku tidak memenuhinya, uangku tidak keluar berarti. Maka tidak seperti itu. Dia tetap harus membayar kafarah. Maka ini untuk bernadar dalam keadaan bermaksiat kepada Allah dan nadarnya masih kepada Allah. Dan di sini di dalam judul kitab Minasyirki an-nadru li ghairillah, bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah di mana dia melaksanakan nadar untuk kuburan dari wali yang sudah meninggal padanya, seperti orang-orang yang di Mesir yang menganggap Ahmad al-Badawi dulu adalah seorang wali, dan sampai sekarang orang tawaf di kuburannya, mempunyai acara haul di tahun ataupun di bulan tertentu. Maka pada hari itu banyak orang dari berbagai negeri. Maka dia mengatakan, nadartu li Sayyid al-Badawi an adbah kada wa kada fahada walau kana fi taatillah, meskipun menyembelih dari ketaatan kepada Allah, namun tadi diberikan untuk Sayyid Ahmad al-Badawi, maka dia adalah dalam keadaan kesyirikan. Fahal antum ta'rifun mahalu Ahmad al-Badawi, yang mana dia hidup di 700 Hijriah. Berarti sekarang sudah sekitar 700 Hijriah, karena kita sekarang 1400. Fahada Ahmad al-Badawi disebutkan oleh Imam As-Sakhawi dari muridnya Imam
Hafidz Ibnu Hajar wa huwa fi Misr wa Ahmad al-Badawi fi Misr wa Sakhawi fi Misr. Qala Ahmad al-Badawi la yu'raf minal ilm wala syarf min qabilatih wala syarf min a'malihil khair. Bahwa orang ini tidak mempunyai keutamaan la minal ilm wala minal qabilah wa kadhalika wala minal akhlaq, yani la indahu ilm wala akhlaq wala adab wala nasab, illa kana hada rajul la yusallil jum'ah yadkhulu ilal masjid fi yaumil jum'ah amaman nas fabala fi ta'ifatil masjid summa kharaja wa lam yusalli. Maka kata As-Sakhawi, ma'ruf orang ini tidak pernah sholat Jumat, namun datang sengaja ke masjid, orang-orang berkumpul di masjid sholat Jumat, kemudian dia kencing di pojokan masjid, kemudian keluar tanpa sholat Jumat. Ini Ahmad al-Badawi yang kuburannya dipenuhi manusia di zaman now, dimintai ya Sayyid al-Badawi urzukni, ya Sayyid al-Badawi angkihni, wa ila akhir. Maka itulah Sayyid al-Badawi. Wa Fudail ibnu Iyad kadalik yadkuruhu kana al-atfal fi zamanihi idal taqa ma'ahu yurajimuna. Bahwa anak-anak kecil jika ketemu Ahmad al-Badawi mereka melempar-lemparnya, mengejar-ngejarnya sambil dilempar. Orang gila. Anak-anak melempari Ahmad al-Badawi. Maka inilah keadaan Sayyid Ahmad al-Badawi yang ada di Mesir. Maka barang siapa yang bernadar kepada Ahmad al-Badawi atau bernadar kepada Nabi, di kuburan Nabi dia mengatakan, ana nadartu laka ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan demikian dan demikian setelah ziarah ke kuburmu ini, aku akan menginfakkan hartaku dan seterusnya. Maka menginfakkan harta ibadah, namun diberikan kepada siapa? Kepada mayat Nabi Muhammad. Maka di sini tidak boleh syirik. Maka inilah dari berbagai hukum hadhihi tafsil min mas'alatin nadr. Maka nadr fil asal hukumnya makruh. Dan kebanyakan manusia, orang-orang yang pelit, mengeluarkan hartanya melalui bernadar. Min tariqatin nadr yukharijul amwal. Wa hada aidha makruh. Wa ma'adalik tafsil huna idza kana nadr lillah ungdur li maksiatillah aw li taatillah. Idza kana li taatillah nadruhu lillah wajib an yuwafi bihi kama hadis Aisyah. Walakin idza kana an-nadr lillah laisa li syirk wa laisa li Ahmad al-Badawi, namun untuk kemaksiatan kepada Allah. Seperti tadi kami misalkan, jika saya naik pangkat, maka saya akan membeli satu gaji saya penuh rokok, kemudian saya berikan di kantor kepada teman-teman saya. Maka dia akhirnya mengetahui bahwa rokok haram dan sebagainya, maka dia tidak jadi untuk memenuhi perkara ini dan harus membayar apa? Kafarah. Bagaimana membayar kafarah? Memberikan makanan 10 orang miskin ataupun pakaian. Maka itulah dari hukum. Dan hukum yang ketiga, barang siapa yang bernadar selain Allah, maka meskipun dengan ketaatan menyembelih sesuatu taat kepada Allah, namun diberikan kepada Nabi Muhammad atau wali-wali yang sudah meninggal, maka hukumnya menjadi kesyirikan bagi pelakunya. Maka setelah kita selesai dari matan, kita masuk kepada fihi masail. Fihi masailu. Al-ula wujubul wafa bin nadr. Maka kita masuk kepada masalah, alhamdulillah masalahnya tidak banyak, ada 3. Maka kita selesaikan satu bab ini. Al-ula ay al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, wujubul wafa bin nadr. Wajib memenuhi nadr. Dan ini wajibnya dari mana? Dari hadis Aisyah fil Bukhari, walakin bisyarat mada idza kana an-nadr
fi ta'atillah, wajib dibayar. Sesuai dengan hadis, man nadara an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk ketaatan kepada Allah, maka baginya untuk memenuhinya. Maka di sini wujubul wafa bin nadr fil mas'alatul ula bisyarat. Syaratnya apa? Dia harus ketaatan kepada Allah. Idza kana fi maksiatillah fala tu'sih. Jangan kamu memenuhinya karena kamu bermaksiat kepada Allah. Maka ini yang diinginkan dengan wujub al-wafa, ay nadara ta'ah min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fal yuti'hu. Seperti seseorang bernadar, jika saya demikian dan demikian akan berpuasa sekian hari, jika demikian dan demikian saya akan beriktikaf sekian hari, atau menginfakkan harta dan seterusnya. Adapun masalah yang kedua, ats-tsaniyah, idza thabata kaunuhu ibadah fasarafahu ila ghairillahi syirkun. Maka di sini tadi telah kita bahas dari kaidah di dalam ilmu tauhid al-uluhiyah, segala sesuatu yang dikatakan itu adalah ibadah dengan dalil tadi Allah mencintainya dan Rasulullah memerintahkannya, maka jika dipalingkan kepada selain Allah seperti tadi nadar Allah memujinya, yufuna binadri, bagi orang-orang yang beriman membayar nadarnya, dipuji oleh Allah perbuatan nadar, berarti ibadah. Idan idza kana nadar ibadah la budda lillahi wahdah faqat. Faman sarafahu lil mayyit lin nabi lil auliya bal lil jin wasyayatin, maka hukumnya kesyirikan. Maka ini kaidah yang ataupun masalah yang kedua. Idza tsabata kaunuhu ibadah fasarafahu ila ghairillahi syirkun. Ai lama madahahumullah ala wafa bin nadr wa annahu yujazihim alaih mathalan. Dalla dzalika ala annahu ibadah kama asyara ilaihi fil hadis wa fil ayah yufuna bin nadri. Wa amru ats-tsalits au masalah ats-tsalitsah, idza nadarul maksiyah la yajuz al-wafa bihi. Barang siapa yang sudah tanggung bernadar dan dia tidak tahu hukumnya, ataupun memang orang awam bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dipenuhi. Ai liqaulihi wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sih, kama fi hadits Aisyah fil Bukhari. Kamitsli surbil khamr, surbi dukhan, qat'ur raham wa ila akhir, faidan la yajuz an yuwafih. Fa baqiya mas'alah alladhi madha ma'ana idan huwa yatrukuhu ma'amada ma'a daf'il kafarah. Kafaratu it'am asra miskinan au kiswatuhum, sesuai dengan ayat fa kafaratuhu it'amu asrati miskina. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran kita. Maka selesailah bab an-nadar li ghairillah dengan masalahnya. Maka dihafal matan ini, dan insyaallah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada bab yang lain, bab al-isti'adah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.